Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian perintahnya, yaitu ibadah salat Jumat. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan menjadi kifarat terampunnya dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat ujung jaga di hari kiamat. Hadirin sedang dimaklumkan, khatib wasiat takwa khusus untuk khatib sendiri, umum bagi jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin sedang dimaklumkan Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya yang bernama manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin sedang dimaklumkan, kita selaku makhluk yang sempurna sudah pasti menambahkan kehidupan yang baik. Kita selaku seorang muslim, kita menginginkan dalam perjalanan hidup kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dapat meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul-Nya, serta menutup lembaran kehidupan kita dengan husnul khotimah.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki sikap seperti itu dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dan disertai keridhaannya. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hilaf, tidak pernah terlepas dari kesalahan, tidak lepas dari perbuatan dosa. Al-insanu mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang sejatinya perbuatan itu menimbulkan dosa, baik melalui tindakan kita ataupun melalui ucapan kita. Namun demikian, jamaah sekalian, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa menahan untuk tidak berbuat dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Hadirin sedang rahimakumullah, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, kemudian kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Anas bin Malik, "Lau akhta'tum hatta tamla'u khatayakum ma baina as-sama'i wal ardh, summa astaghfartumullah la ghafara lakum." Kalau kalian melakukan kesalahan atau dosa, walaupun kesalahan itu sebesar langit dan bumi, selama kalian memohon ampun kepada Allah, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin sedang dimuliakan, kita harus memiliki rasa optimis terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah tasawuf, sikap optimis disebut juga dengan ar-raja, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka ampunan seluas-luasnya bagi mereka yang berbuat kesalahan. Para ulama mengingatkan agar kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, sekalipun dosa dan kesalahan kita sangat banyak. Kita tidak boleh merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan seruan bagi para pendosa ataupun bagi orang-orang kafir agar bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini juga pun mengabarkan
menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh manusia, tentunya bagi yang mau bertobat dari dosa tersebut dan kembali kepada jalan yang benar, sekalipun dosanya itu sebanyak air di lautan. Hadirin sekalian rahimakumullah, inti dari pertobatan, permohonan ampun adalah penyesalan. Sebagaimana sabda Nabi, kafaratu dzanbi an-nadamah, inti dari penebusan dosa adalah penyesalan. Maka dari itu para ulama menjelaskan tahapan-tahapan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penyesalan. Tanpa kita menyesali semua kesalahan kita, tidak mungkin tobat itu terwujud. Kemudian setelah menyesali kesalahan, segera meninggalkan perbuatan tersebut dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Apabila perbuatan dosa yang kita lakukan atau perbuatan kesalahan kita yang lakukan terhadap manusia, terhadap sesama kita, selain melakukan tahapan yang tadi, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah kita melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh disertai dengan penyesalan, maka tahap selanjutnya memperbanyak melakukan amal soleh, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Tuhan telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, bahwasanya barang siapa yang melakukan kejahatan di antara kamu karena kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sedang rahimakumullah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa memohon ampun, senantiasa bertobat kepada Allah dari segala kesalahan, kehilapan yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua, kita ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan semoga hadis ini menjadi motivasi, menjadi renungan untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi khatib sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hati dan kepala kita, agar kita segala kesalahan dan hilaf kita terampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.